Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama praktikum fisika untuk pertemuan ke-9, yaitu percobaan indeks bias. Ya, untuk percobaan indeks bias memiliki tujuan praktikum yaitu menentukan nilai indeks bias prisma. Sebenarnya ini kita sudah tahu ya, literatur menyatakan bahwa indeks bias prisma itu 1,5. Nah, kita akan membuktikan benar atau salah gitu kan ya. Nilai indeks bias prisma itu adalah 1,5. Nah, untuk peralatan yang kita butuhkan untuk menentukan nilai indeks bias prisma itu yang pertama tentu saja prismanya, ya. Yang kedua itu ada jarum kasur satu buah, lalu ada jarum pentul 2 buah, dan ada busur, kertas, dan ini bisa kardus, bisa apapun ya. Yang penting bisa ditusuk-tusuk ya. Nah, seperti itu. Itu untuk alat-alatnya. Nah, untuk praktikumnya bagaimana? Kita coba lihat tabelnya dulu. Nah, kita di sini akan mengulangi 3 kali pengulangan ya. Ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Di sampingnya ada theta D. Apa ini theta D? Theta D adalah sudut datang. Bagaimana untuk mencari sudut datang? Nanti akan saya jelaskan sekaligus ya. Nah, theta B. Yang selanjutnya ada theta B, itu sudut bias. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan. Di sampingnya ini ada sin theta D, di sampingnya lagi ada sin theta B, di sampingnya lagi ada nilai indeks bias yang kita cari. Seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai indeks bias ini yang nanti akan kita tentukan itu dengan menggunakan hukum Snellius yang bunyinya itu adalah ND dikali sin theta D, atau boleh kita ganti N1 kali sin theta 1 sama dengan NB dikali sin theta B. Boleh diganti juga misalkan N2 dikali sin theta 2. Nah, ini bunyi dari hukum Snellius. Di mana bunyi hukum Snellius juga dengan kata lain, misalkan ada cahaya datang dari prisma atau dari benda yang memiliki kerapatan yang besar, lalu nanti cahaya itu menembus atau melewati medium yang kerapatannya rendah, nah nanti itu akan dibiaskan. Nah, itu dibiaskannya bagaimana? Menjauhi garis normal. Nah, itu bunyi hukum Snelliusnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung aja ya mencoba, karena bingung kan kalau misalkan cuma ngomong aja ya. Nah, nanti percobaannya kita buat gitu kan ya, kertas HVS kosong, ini awalnya kosong. Terus kita buat garis, 2 garis ini ya. Ini sebagai garis bidang batasnya nih, yang horizontal ini. Nah, nanti ini garis yang tegak lurusnya ini adalah sebagai garis normalnya. Ya, nanti kita akan tahu dan membuktikan hukum Snellius sekaligus. Nah, lalu nanti kita simpan prismanya di atas garis normalnya. Jadi si pucuk dari prisma ini tepat sejajar dengan garis normalnya. Ya, setelah itu kita simpan jarum kasur di tengah-tengah pertemuan antara garis medium dengan garis normal. Nanti kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Jadi posisinya simetris ya, garis prismanya akan sejajar dengan garis normal, lalu nanti jarum kasurnya disimpan di tengah-tengahnya. Nah, nanti percobaannya, jarum yang selanjutnya itu adalah jarum pentul. Jarum pentul ini kita akan simpan. Misalkan saya coba di percobaan yang pertama nih. Nah, di percobaan pertama ini kita simpan di sini, ditusuk. Lalu nanti dari seberang sini, atau mungkin nanti kalian bisa dari sebelah sini, dari sisi sebelah sini ya, dari sisi seberangnya, dari sisi yang depan ini nih. Nanti kalian bidik di mana nanti jarum kasur, jarum pentul yang kedua ini satu garis dengan jarum pentul yang ketiga ini ya. Jadi nanti kalian bidik, lalu tempatkan jarum ini satu garis dengan jarum kasur dan jarum pentul yang kedua. Setelah saya bidik tadi, saya coba, ternyata jarumnya ini seakan segaris kalau saya tempatkan di sini. Nah, ya, jadi saya sudah coba bidik, ternyata jarum pentul yang ketiga ini akan segaris kalau saya simpan di sini. Jadi segaris dengan ini, jarum kasur dan jarum pentulnya, kalau si jarum ketiganya diletakkan di sini. Nah, kalau semuanya sudah tertempel, kita lepaskan prismanya, lalu kita tarik garis dari jarum kasur ke jarum pentul yang kedua. Nah, kita tarik garis ya. Ini garisnya yang warna merah ya. Nah, ini garisnya yang warna merah. Lalu kalau sudah, kita lepaskan jarum pentulnya, lalu kita tarik garis lagi untuk jarum yang ketiga. Nah, garisnya yang warna merah juga.
Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah ditarik garis, kita tinggal lihat deh. Nanti kalian tinggal tarik aja sudut dari garis normal ke garis yang merah tadi. Itu sebagai sudut datangnya. Saya ulangi, nanti setelah tertemukan garis yang merah ini, kalian tarik garis dari garis normal ini nih ke garis yang merah yang tadi. Nah, itu akan didapatkan sudut datangnya. Ya. Nah, karena tadi ditaruhnya pertama kali kan ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, kita ambil sudut dari garis normal ke garis yang merah. Nih yang ini ya. Untuk yang keduanya ini disebut dengan sudut biasnya. Nah, setelah ditarik garis baru deh kita ukur nilai sudutnya dengan menggunakan busur. Ya, dengan menggunakan busur. Nah, ternyata setelah diukur, dihitung dengan menggunakan busur, kita dapatkan untuk 3 kali pengulangan sudut datangnya yang pertama 15 derajat, ternyata dibiaskan jadi 24 derajat. Jadi berubah sudut biasnya itu, ya. Dan ini ternyata sesuai dengan hukum Snellius, bahwasanya kalau ada cahaya datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, medium yang rapat itu tadi prisma, medium yang renggang itu tadi udara, gitu kan ya, maka dia akan dibiaskan menjauhi. Kalau menjauhi berarti nanti sudut biasnya otomatis lebih besar, lebih lebar daripada sudut datangnya, gitu ya. Nah, jadi ini sudah sesuai. Lalu sudut datang yang kedua 25 derajat, sudut biasnya 37 derajat. Sudut datang yang ketiga 12 derajat, sudut bias yang ketiga 20 derajat. Nah, di sampingnya tinggal kita isi aja nih dengan menggunakan kalkulator, dihitung nilai 15 sin 15 derajat itu berapa? Ya, nilai sin 15 dengan menggunakan kalkulator. Ini juga dihitung sin theta B, berarti nilai sin dari theta B-nya 24, berarti sin 24. Gitu ya. Terus yang ini juga sama, ini berarti sin 25, ini sin 37, ini juga sin 12, ini sin 20. Berapa nilainya? Simpan di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu tinggal kita cari deh nilai indeks biasnya. Dengan cara apa? Tadi kita punya perhitungan dari Snellius bahwasanya ND dikali sin theta D, atau dengan kata lain indeks bias medium datang dikali sin sudut datangnya sama dengan indeks bias NB, indeks bias medium bias dikali sin sudut biasnya. Nah, nanti karena kita tadi mau nyari prisma, prisma itu berarti tadi di bagian datang, berarti kita akan mencari NB. NB-nya berarti sama dengan N bias dikali sin theta bias, nanti sinnya tinggal turun ke bawah per sin theta datangnya. Seperti itu. Sebagai contoh, misalkan kita akan mencari indeks bias yang pertama, berarti ND yang pertama, berarti NB indeks bias medium biasnya tadi kalau dibiaskan ke udara berarti indeks biasnya 1. Ya, ingat indeks bias udara itu nilainya 1. 1 dikali sin sudut biasnya dari 24, sin sudut bias. Nah, sin sudut biasnya yang pertama itu sin 24. Ingat, menghitungnya jangan menggunakan kalkulator beras karena di situ nggak ada aplikasinya ya. Dan terus menggunakan apa? Menggunakan kalkulator saintifik ya. Tahu kan ya? Kalau nggak tahu coba searching dulu di Google ya, apa itu kalkulator saintifik. Nah, tadi setelah saya hitung sin 24 itu nilainya adalah 0,41 dibagi sin sudut datang yang pertama. Sin sudut datang yang pertama adalah sin 15. Sin 15 itu adalah 0,26. Nah, setelah dihitung ternyata didapatkan nilai 1,57. Nah, seperti itu. Nanti dengan cara yang sama kalian bisa hitung untuk percobaan yang kedua atau pengulangan yang kedua dan pengulangan yang ketiga. Nanti tujuan kita baru kita lihat apa menentukan indeks bias prisma. Kita lihat nilai indeks biasnya berapa. Kalau nilai indeks biasnya mendekati 1,5, maka dikatakan percobaan kita berhasil. Seperti itu ya.